Hai semuanya, saya Konita. Saya Arum, dan kami akan menjadi moderator kita pada info session kita hari ini. Senang deh bisa ketemu teman-teman di Zoom. Oke, jadi sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih kabar teman-teman semua gimana. Mungkin boleh react. Semoga kalian semua udah pada siap ya untuk dengerin presentasi dari narasumber kita yang super keren hari ini. Oke, jadi narasumber kita hari ini itu adalah Kak Sagara Aldafi dari Fakultas Teknik. Kak Sagara ini adalah alumni dari program SMUX UGM Summer Course tahun lalu. Nah, nanti di presentasi hari ini Kak Sagara akan berbagi soal pengalamannya selama menjalani program Summer Course. Nah, jadi teman-teman boleh silakan simak ya. Nah, nanti kita nggak cuman ada info session doang nih dari Kak Sagara, kita juga bakal ada sesi tanya jawab bareng-bareng. Jadi teman-teman simak presentasinya Kak Sagara biar nanti bisa langsung tanya-tanya apa aja sih tentang SMU Summer Course ini. Uh, jadi tanpa lama-lama lagi, biar teman-teman juga nggak bosan ngelihat aku dan Kak Konita, langsung aja kami persilakan Kak Sagara untuk sharing. Silakan Kak. Oke, terima kasih ya. Sebentar saya siapkan dulu slideshow-nya. Selamat sore teman-teman. Gimana kabarnya sekarang? Apakah luar biasa atau tidak luar biasa? Keduanya nggak apa-apa. Hidup capek, jadi ya nggak apa-apa kalau capek. Bentar, kok ya. Jadi di hari ini aku di sini mau cerita tentang pengalamanku dulu pas ke SMU ya, melalui program SMU Summer Course eh, dengan UGM, lalu juga ke Avicenna. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya ya, biar kita tidak lama-lama lagi. Oh, lupa ya, saya nggak nulis profil, ya udah nggak apa-apa. Jadi eh, apa sih, kalau tahun kemarin gak tahu sih, kayaknya sama ya. Tahun kemarin itu dia kerjasama dengan TFLearn. TFLearn itu programnya dari Temasek Foundation. Summer course-nya itu di SMU atau Singapore Management University, kayak one of the top three university di Singapura lah, kayak bisa terbilang kayak disandingkannya biasanya sama NUS sama NTU. Nah, perkenalkan aku Sagara, aku benar dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, udah lulus alhamdulillah tahun kemarin. Sekarang lagi kerja di BRI, untuk jurusanku waktu itu teknologi informasi di Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Nah, sekarang mau cerita-cerita nih singkat aja tentang eh, pengalamanku pas mengikuti summer course dari SMU UGM ini. Santai aja. Kalau misalnya ada mau tanya di chat, misalnya penasaran, langsung aja tanyain, biar asik gitu. Nah, pertama kita bahas dulu nih tentang pendaftaran. Karena bisa dibilang dulu aku pendaftaran ini tuh lumayan, apa ya, ada keberuntungan lah gitu. Nah, dulu tuh dari dulu memang aku ingin ke luar negeri, dari kecil lah bisa dibilang. Dan salah satu targetku atau tujuanku atau keinginanku itu adalah ingin pergi ke luar negeri pas kuliah, entah lewat exchange atau lomba atau short course dan semacamnya. Yang penting ke luar negeri aja, karena emang penasaran, emang mau gitu loh. Terus eh, waktu itu saya buka email tuh, email UGM. Ternyata ada email ini dari Humas UGM tentang eh, fully funded TFLN SME Summer Course. Terus kayak, wih menarik nih. Tapi kan itu dikirim tanggal 21 Maret ya. Deadline-nya tuh 24 Maret alias hari Minggunya kalau nggak salah. Jadi memang itu harus benar-benar digeber. Waktu itu tuh digeber, nyiapin motivation letter 200 katanya. Terus juga nyiapin eh, hal lainnya, mendaftar paspor dan semacamnya. Dan itu pendaftaran tuh kalau nggak salah cuma 2 minggu, udah itu langsung ada info keterima. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi buka email kalian. Kemudian kenapa sih aku ngambil opportunity ini? Pertama, karena kan memang tadi aku ingin keluar negeri ya.
Terus waktu itu juga aku lagi bulan terakhir aku kerja di suatu perusahaan yang based on Singapore namanya Uncommon. Itu deskripsinya bisa dibaca sendiri. Nah, karena itu jadi kayak penasaran gitu loh tentang eh, Singapura dan semacamnya. Karena memang saat aku kerja di sini tuh lumayan banyak berhubungan sama eh, Singapura kayak karena kan di situ bikin kayak lead list gitu kan kayak nyari-nyariin orang Singapura. Jadi kayak emang Singapura tuh yang aslinya kayak gimana sih gitu. Kalau cuman lihat dari LinkedIn atau dari sosmed doang tuh kayak kurang gitu loh. Terus juga selain itu yang belum saya tulis adalah di sini ada scholarship 1.500 Singapura dolar, itu sekitar 16 juta. Jadi lumayan duitnya gitu. Nah, tapi mainly lebih ke karena eh, itu pengalaman yang bakal keren banget gitu ya, bakal aku seneng banget gitu. Kalau duit mah ya itu aku mau anggap sebagai uang gratis tapi sebagai dibayarin berarti gitu loh. Karena kan kesana mahal bisa dibilang. Oke, next adalah yang aku siapin itu ada motivation letter yang 200 kata itu kalau nggak salah ya. Udah itu dokumen-dokumen, aku lupa apa aja, tapi salah satunya paspor. Dan ini sangat penting. Karena memang kalau misalnya waktu itu tuh ketika misalnya belum punya paspor, itu submit, ketika daftar tuh submit dokumen bahwa telah mendaftarkan paspor. Nah ini dulu aku pernah ada kendala juga di sini. Karena namaku di kakak sama di KTP itu nggak sama kayak nama di akte kelahiran. Jadi nama di kakak sama KTP itu disingkat. Ketika aku mau bikin paspor, karena ada perbedaan tersebut, jadi bermasalah. Akhirnya setelah kayak hampir itu kan daftar tuh Maret kan, Maret udah beres, ada info diterima dan semacamnya. Aku baru dapat paspor itu sekitar bulan Mei akhir. Jadi itu lumayan ngurusnya lama banget dan kalau misalnya dari awal udah dipastiin nama di KTP, di KK, di akte itu aman, insya Allah eh, paspornya juga aman. Tapi perlu dipersiapkan ini juga nih, ini penting. Nah itu udah sih kayaknya, gue juga udah agak lupa apa aja yang di prepare. Paling oh ya duit buat berangkat. Karena waktu itu sistemnya kan masih reimburse ya, jadi harus ada modal sendiri dulu. Alhamdulillah waktu itu orang tua mau minjemin, jadi itu coba cari siapin juga uangnya karena lumayan untuk uang tiket pesawat, tiket berangkat, tiket pulang, sama buat makan di sana atau biaya hidup lah bisa dibilang. Tapi itu semua itu semua uangnya bakal ke cover sama yang 1.500 SGD tadi. Itu bakal 1.500 SGD itu sangat lebih dari cukup. Itu lebih lah bisa dipakai buat jajan lah sisanya atau buat beli apa gitu. Jadi worth it. Nah, akhirnya setelah interview, setelah apa, akhirnya keterima. Dan ini aku seneng banget. Sampai aku juga, kan waktu itu aku masih kerja di yang Singapore company itu kan, itu tanggal 29 Maret. Nah, itu sampai di satu meeting aku bilang, I will go to Singapore in June. Dan mereka juga ikut seneng. Ini kan kayak one of the last days I work there. Jadi, uh, it's kind of a farewell yang oke gitu. Kayak, ya aku cabut dari company-nya, tapi aku bakal ke Singapura nanti Juni gitu. It's a wonderful thing gitu. Eh, terus alhamdulillah. Nah, oke, pendaftaran sudah beres. Udah itu kayak itu kan pendaftaran Maret. Nunggunya lumayan lama kan sampai bulan Juni sampai activity actually starts. Nah, apa sih yang dilakukan pertama 2 minggu pertama adalah UGM chapter atau JUG chapter. Dan aku seneng di sini karena pertama kita meet new friends, entah itu orang Indonesianya atau orang Singapurnya. Eh, yang lucu saat itu adalah kebanyakan dari teman-teman kita tuh sama-sama angkatan semester akhir 2019 waktu itu semester 8-an gitu. Jadi sedangkan yang dari SMU mereka beragam, tapi banyaknya yang muda juga kayak baru masuk 1-2 semester ada yang mau lulus juga ada. Jadi itu sangat unik gitu. Nah, terus eh, yang unik adalah karena Singapura itu punya national service atau semacam wamilnya lah 2 tahun kalau nggak salah mereka wamil. Walaupun si eh, orang-orang cowok-cowok Singapura ini mereka angkatannya lebih bawah dari kita, misalnya mereka baru semester 1 atau semester 3, mereka tuh udah lebih tua dari kita.
Kayak ada satu teman kita namanya Adrian itu, dia kalau nggak salah semester 1 atau semester 3 gitu. Tapi umurnya setahun lebih tua dariku. Nah, ini di sini hari pertama kita ada gala dinner atau apa itu, lupa namanya. Belum terlalu kenal, tapi we know that there's a great adventure ahead of us. Enjoy. Setelahnya, classes. Waktu itu kelasnya ngajar tentang social stuff, kayak culture, tourism, etc. Dan ini satu hal yang baru buatku karena aku anak teknik, jadi it's kind of fun. Mungkin kalian yang sosial mungkin nggak ngerti discrepancy-nya, cuman kayak it's fun that we can give opinion dan itu bakal didengerin. It's not like we are going to be wrong gitu. Opini apapun akan didengarkan gitu dan akan dipertimbangkan juga gitu. Sedangkan kalau sains kan biasanya lebih eksak. Jadi itu yang menurutku unik dari pengalaman di kelas sosial ini. Terus juga ya sama aja kayak sekolah kita, kayak ini kan semester 8 nih, waktu itu kan semester 8, skripsi udah beres, udah tinggal sidang. Jadi rasanya tuh kayak kuliah lagi, kayak aku balik lagi jadi maba-maba unyu gitu loh. Dan it's a fun thing uh, to do saat itu. Uh, Making new friends juga, ngobrol-ngobrol, nggak homework juga sih, ya doing group work lah. Tuh, bentuknya mana? Oke, next. Ada company visit juga. Nah, one of the cool things about the program adalah company visitnya juga. Waktu itu kita company visit ke beberapa company. Pertama itu Tegel Kunci, sebuah tempat pembuatan semen tiles, dan itu keren banget. Eh, Dia tuh kayak kalau misalnya ada tuh lantai-lantai ubin yang terbuat dari semen dan motifnya bagus, kemungkinan itu dari Tegel Kunci. Dan dia pernah ngerestorasi beberapa tempat kayak Lawang Sewu dan semacamnya. It's so cool. Dan itu rumah Atsiri, it's very cool juga karena rumah Atsiri itu semacam memperlihatkan atau menjadi museum Atsiri. Atsiri itu apa? Sebentar. Atsiri itu adalah eh, apa ya, essential oil atau essential tumbuhan-tumbuhan yang wangi lah pada dasarnya lah. Kayak lemongrass. Lemongrass tuh, aduh, gue lupa lagi bahasa Indonesianya. Lemongrass, terus juga eh, mint dan semacamnya. Itu kayak banyak banget sensory, apa ya, sensasi sensornya tuh dari penciuman terutama, kayak banyak banget hal yang wangi di sana, dan itu sangat berkesan walaupun jujur tepar pas di sini. Terus ini juga ke Solo Technopark. Di belakangnya ada Shopee. Begitulah Solo Technopark. Nextnya sebenarnya pada yang lain juga pada datang ke namanya itu Coklat Munggo kan. Cuman sayangnya waktu itu aku lagi sidang skripsi, jadi nggak ikut ke Coklat Monggo. Sangat sedih sih. Dan itu ada excursion juga alias main-main. Pertama ada ke Desa Tamanan. Ini kayak apa ya? Doing some activities like literally excursion lah bisa dibilang gitu di sana. Dan nyantai banget di sana tempatnya. Doing gamelan, main permainan tradisional. Ada temanku yang orang Singapurnya, mereka pakai pakaian tradisional Jawa. Ada yang Melayu yang pakai, ada cocok sih yang Melayu. Yang Chinese pakai, wah, jai, beda banget gitu. Kayak ada vibe yang berbeda dari sana gitu. Terus Lavatur. Nah, ini Lavatur Merapi itu eh, satu kalimatnya adalah 50% dark tourism, 30% fun, 20% main air. Karena dark tourismnya kerasa banget. Kita diajak untuk melihat bekas-bekas korban Gunung Merapi, desa-desa yang dulu pernah ada, rumah-rumah yang udah hancur, tulang-tulang sapi yang tidak selamat, kayak gitu-gitu. It's very dark tourism. Terus pada akhirnya main air. Nah, terus di luar kegiatan kita juga melakukan hal lain. Main sih mostly ya. Kita main ke
warung kelangenan, kita datengin ke sidangnya salah satu teman kita, yaitu kita juga makan pizza, kita ke keraton, pokoknya seru lah. Oh ya, sama dulu juga sempet kayak karena orang Singapura itu dia nggak biasa naik motor karena di sana jarang ada motor. Nah itu aku bawa at least 2 atau 3 orang gitu naik motor, dan apa, karena mereka saking nggak biasanya, mereka pegang pegang pundakku tuh kayak gini pas dibonceng, atau pedak itu bener-bener kayak dipeluk gitu karena mereka belum biasa sama sekali, dan aku juga harus jalannya lambat supaya mereka nggak takut. Nah terus pas closing ya kita dress up dengan pakaian tradisional. Saya kurang niat ya, cuma pakai ikat doang, yang lain bagus. Terus off we go to Singapore. Eat hard, move hard, apa banyak makan di sana tapi juga banyak jalan. Nah ini first international flightku, dan it's good that I just have to show you. Terus kita nyampe di Changi, ya also one of my first time going abroad juga kan. Eh, yang kita lakukan di SMU itu adalah ada kelasnya juga. Nah, the thing about pas di SMU adalah kita nggak cuma disandingin sama mahasiswa UGM, tapi juga mahasiswa dari UBD, University Brunei Darussalam. Karena mereka juga ada TF Learn dan sama mahasiswa SMU juga. Nah, jadi kita ketemu teman baru lagi tuh, orang Brunei sama orang Singapura lain. Dan kita juga ngobrol-ngobrol, kita juga apa main jarang sih, cuman pernah lah main sama orang yang dari pihak sananya gitu. Overall we had fun also gitu. Ini kelas pas kita lagi design thinking kalau nggak salah, bikin semacam program gitu di 3D rendering, apalah aku lupa. Ada company visit juga. Company visitnya ini kita ke Affinity, suatu startup yang akhir-akhir ini aku sering lihat iklannya di IG. Terus eh, Affinity, terus juga kita datang ke apa namanya tuh, aduh ada yang lab, yang industri itu ada lab industri, ada juga ini aku agak nemu gambarnya ke klub. Klub itu suatu perusahaan yang interesting karena dia basically non profit sih, hampir 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 pasti non profit, tapi kurang ngerti juga. Dia ngumpulin baju dan barang-barang bekas dari seluruh Singapura, mereka olah, mereka pilah nih mana yang bisa di recycle, mana yang bisa di upcycle atau bisa di apa ya, kayak dimodif-modif diapain gitu, mana juga yang bisa di reuse. Nah mana yang emang benar-benar udah sampah, dan seperti itu kita ngebantu buat ngesortir mana yang di recycle, mana yang upcycle, mana yang bisa reuse. Terus kalau ada yang mau dibawa balik boleh. Waktu itu aku bawa balik boneka anjing kecil sama tas laptop. Oh ya udah sih Kak. Terus eh, waktu itu juga Idul Adha ya, jadi kita melakukan perayaan Idul Adha di Singapura. Kebetulan waktu itu kita sholat di yang Muslim ya, sebagian sholat di KBRI Singapura, makan juga di sana, dikasih konsumsi. Dan itu kita diajak sama salah satu teman kita, Khalif, untuk makan-makan di rumahnya, di rumah keluarganya. Dan menurutku ini salah satu pengalaman yang berkesan juga karena jadi ngelihat lah kayak apa ya budayanya di sana kayak gimana, ngobrol sama keluarganya juga, sama many other stuff. Itu thank you Mas Khalif. Next Singapore Flyer. Nah ini waktu itu apa ya, kayak semacam pas di UGM, Jelin atau orang yang kayak in charge buat kita di Singapura itu, di program kita itu, dia bilang gue mau bawa 2 atau 3 orang, 2 lah, gue mau 2 orang buat ke Singapore Flyer, nanti cepet-cepetan isi ya Google Formnya gitu. Terus aku kayaknya salah satu yang paling cepat ngisi, walaupun was met with heavy dispute terutama dari Afis, eh, tapi alhamdulillah
I had fun. Awalnya aku tuh kayak ragu soalnya kan aku bukan orang yang tahan dengan ketinggian, tapi ternyata di sana aku merasa sangat aman sih dan sangat nyaman juga. Terus kita main ke sirkuit F1-nya Singapura juga waktu itu. Aduh, oh ya ini lagi puasa ya. Aduh, nggak jadi deh. Tapi intinya eh, makanan di sana banyak dan menurutku enak-enak. One thing that was apa ya? Pertama nih untuk yang Muslim, entah kenapa I feel like makanannya lebih mahal di sana. Ya mungkin untuk di hawker, terutama di hawker ya. Kalau makanan Muslim di hawker non halal, yang non halal itu mungkin $3, $4 tuh udah dapat. Sedangkan kalau yang halal itu at least $5 dan kadang bisa sampai $7. Itu aku kurang tahu kenapa dia lebih mahal. Nah, terus kalau di Singapura sana biasanya makanan halal itu adalah makanan Melayu, Indo atau India. Jadi makanan itu ya kayak ayam penyet, nasi lemak, biryani, roti, dan semacamnya. Nah, sempat tuh aku ada satu hari di mana aku nggak mau makan biryani karena aku udah keseringan makan biryani. Eh, tapi oh ya sama satu lagi, ayam di Singapura itu gede-gede. Dia jauh lebih gede daripada ayam yang ada di Indonesia. For some reason seperti itu. Harga harga tuh sekali makan mungkin bisa 5 sampai 8, cuman kadang juga ada makanan yang $10. Ya, waktu itu aku makan bebek goreng ala Indonesia $10. Tapi nggak apa-apa. It was good. Oh ya, ini jadi waktu itu juga kita ada kegiatan bareng sama TF Learn yang lain karena TF Learn itu dia tidak hanya TF Learn SMU doang, tapi ada TF Learn NTU dan TF Learn NUS. Jadi di seminggu terakhir kalau nggak salah, di 1 minggu terakhir TF Learn itu digabung acaranya. Terus kita melakukan some activities together gitu, kayak misalnya kelas-kelas. Terus juga di terakhir itu, di hari terakhir ada Amazing Race. Amazing Race kayak post to post, terus kita ngelakuin sesuatu. Waktu itu kita bikin video, air drum dan semacamnya. Kita sing along lagu Taylor Swift pasti perjalanan. And in the end, we won second place. Makanya kita dapat topi itu. Nah, ini waktu itu friends di sini benar-benar nyampur banget. Ada yang dari Filipina, ada Malaysia, ada Singapura, ada Malaysia lagi, ada Singapura lagi, ya mostly Singapura sih, seperti itu. Nah, eh, itu sih yang ada di sana. Dan one thing that I would take away from these activities is that what I learn itu adalah eh kalau ya satu hal yang menurutku terlihat bedanya antara program di Indonesia sama di Singapura adalah Indonesia itu very culturally rich and we have to be proud of that. We have to apa ya, conserve that also, keep that alive. Dan itu juga terasa karena waktu itu dari UGM kita dibawanya ke tempat-tempat yang emang cultural dan emang historical dan semacamnya, kayak apa, rumah atsiri yang sangat eh, apa ya, sensory pleasing gitu. Terus juga kita ke coklat Monggo yang itu kayak bikin coklat yang enak-enak. Terus juga ke Tegel Kunci yang dia bikin art, it's art gitu. So Indonesia is very rich in that sense. Singapore is rich also in terms of economic value, monetary value, and that's what they show. Waktu itu kita juga materinya tentang finance, dan juga tentang bisnis, tentang apa, and that's kind of what their strength. Jadi, hopefully I think from this program kita bisa belajar dari masing-masing negara. Indonesia belajar dari kepintaran ngatur duitnya Singapura, dan Singapura belajar dari culture-nya, dari slow living-nya, dari
itunya Indonesia lah, terutama Yogyakarta. Nah, seperti itu. eh I would like to say thank you untuk Temasek Foundation, SMU, UGM juga. Ini lupa, UGM-nya Geo sih. Ya, makasih Geo udah nge-email aku di tanggal 21 Maret 2023. Kalau enggak, gue kagak bisa tuh ke Singapura. Baik, ini kalau mau connect bisa dilangsungin aja IG-nya itu, Twitter-nya itu, walaupun Twitterku isinya nggak ada apa-apa. LinkedIn juga silakan connect-connect aja. Seperti itu. Kayaknya terlalu cepet ya, nggak apa-apa deh. Oke, sekian dari aku. Boleh langsung ke tanya jawab. Terima kasih. Oke, makasih banyak Kak Sagara. Informatif banget ya teman-teman infonya. Ternyata selain kuliah atau kelas juga ada kegiatan lain kayak company visit atau jalan-jalan bareng teman-teman. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang punya pertanyaan, masih penasaran, boleh langsung tulis di kolom chat. Kita buka Q&A session. Atau kalau ada yang mau on mic, boleh raise hand. Silakan teman-teman diketik pertanyaannya atau raise hand. Mungkin sambil nunggu boleh sedikit sharing lagi Kak Sagara, aku mau nanya. Boleh. Kakak kan berteman sama teman-teman di Singapura tuh ya tahun lalu. Nah, Mm-mm. kakak sampai sekarang masih in touch nggak Kak? Oke, Terus oke. kayak gimana Mm. gimana kakak kayak maintaining friendship sama mereka gitu Kak? Mungkin boleh di-sharing? Oke. Jadi kalau aku, I'm not that type that maintains friendship yang terlalu intensnya kayak. Jadi kalau in touch itu ya paling kita balas story sesekali, tapi every time we do it, kayak balas story IG, kayak kemarin tuh Khalif yang waktu itu tadi aku tunjukin ngundang kita ke acara Idul Fitri, dia ke Jakarta, terus aku balas story-nya, yuk di Jakarta, gitu kan, see you later, gitu. Maksudnya, I would love to see you soon, kayak gitu-gitu. Jadi, eh itu mungkin that's how I maintain. Terus juga ada tuh satu teman juga, Adrian, for I don't know what reason dia setiap mungkin 2 bulan atau sebulan sekali dia pulang, dia main terus ke Indonesia, terutama ke Jogja, main di sana dan semacamnya. Eh, jadi aku apa ya, pintas juga sama dia. Kadang juga aku suka nanya ke teman-temanku kayak tentang eh, intinya itu sih, kalau aku ada orang yang dia lebih in touch lagi karena emang dia pas di Singapura udah punya circle, jadi masih ngobrol-ngobrol di Telegram dan semacamnya. Sedangkan kalau aku bukan yang kayak gitu, jadi kayak aku maintainnya tuh dari caraku aja lewat DM atau lewat balas story kayak gitu-gitu. Itu sih kalau aku, cuman ya good relationship masih, kalau dia ada hal yang bisa dibalas di story akan aku balas dan aku bakal dengan senang hati ngobrol lagi sama dia gitu. Oke, terima kasih Kak. Berarti kuncinya connect di Instagram ya. Betul. Oke, boleh dibacain mungkin Arum pertanyaan di chat. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Esther. Kak, waktu daftar kalau nggak punya English Proficiency Test kayak IELTS atau TOEFL, apakah bisa daftar? Oh iya, disuruh ini ya, ada English proficiency juga ya, waktu itu aku tadi lupa nyebut. Nah, waktu itu aku English proficiency-ku aku punya tapi yang expired, dan dulu itu boleh. Aku pakai TOEFL yang bekas tahun 2019. Enggak. Bukan pakai TOEFL malah. Aku lupa antara aku pakai TOEFL bekas tahun 2019 atau eh TOEFL like yang aku ambil di FIB. Aku lupa aku pakai yang mana. Nanti panitia lama tolong dikonfirmasi. Tapi intinya bisa lah gitu. Jadi eh apa namanya? Itu kalau misalnya nggak ada TOEFL atau apa, aku nggak tahu persyaratannya gimana sekarang. Tapi kalau misalnya emang ada persyaratan buat bahasa Inggris, mungkin kamu bisa ambil TOEFL Like yang ada di FIB itu 100.000 dulu. Atau mungkin kamu juga bisa ambil FSET. FSET itu, ini aku FSET. Salah. Bentar.
everyone. FSET. Nah, bisa ambil FSET. Aku nggak tahu ini bakal keterima sama orang geonya atau enggak, cuman itu gratis. It will show you like your apa ya bisa dibilang your proficiency score lah. Ada C2, C1, B2, B1 kayak gitu-gitu. Itu bakal ada ditunjukin juga sama FSET dan dulu itu free. Nggak tahu kalau sekarang gimana nanti cek lagi. Gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, kira-kira berapa uang yang harus disiapkan sebelum mendapat reimburse? Oke, pertanyaan bagus. Jadi kan reimburse itu 1.500 SGD ya. Kalau kurs sekarang berarti kira-kira 15 juta atau 16.500.000 lah kalau mau precise. Nah, yang uang yang harus disiapkan pertama itu adalah uang tiket pulang pergi. Karena itu juga harus di ini sendiri. Kalau nggak salah karena itu kita berangkatnya pas peak season itu bisa mencapai 2 juta sekali flight. Jadi anggaplah kita kasarannya nyiapin 4 juta buat flight. Udah itu buat makan dan intinya yang kayak gitu-gitunya dulu aku nyiapin 4 juta atau sekitar 350-an SGD. Dan itu alhamdulillah cukup karena memang pertama aku nggak yang main aneh-aneh, aku nggak datang ke Disneyland apa sih Universal Studio dan semacamnya yang itu tiketnya lumayan kan $40 si apa Universal itu. Terus juga aku makan ya udah aku makan yang normal-normal aja dari hawker center dari apa enggak yang kayak makan sekali makan $20 atau gimana. Makan normal-normal aja sekali makan sehari makan bisa $20 ke $25 gitu paling mahal. Terus itu buat makan kira-kira 4 juta. Kalau misalnya mau belanja mau main ya udah tambah lagi aja gitu. Mungkin tambah 1 juta 2 jutaan itu. Jadi total 8 sampai 10 juta yang perlu disiapkan. Kalau misalnya apa belum bikin paspor atau belum TOEFL dan semacamnya berarti kan ada nambah sekitar 500 lah. Karena paspor itu sekitar 300 kalau yang bukan elektronik. Jadi ya kira-kira di bawah 10 lah. Di bawah 10. Tapi ya bakal tergantikan sama uang 1.500 itu. Seingatku sih segitu ya yang harus dikeluarin. Oke, thank you Kak. Jadi jangan lupa siapin uang dan pinter-pinter di financial planning aja ya teman-teman. Betul. Itu kalau apa? Aku, aku saranin minjem ke orang tua sih, jangan minjem pinjol ya. Soalnya minjem ke orang tua tanpa bunga seperti itu. Terus ini aku ada pertanyaan yang dia nanyanya langsung ke DM aku. Jadi awardee dari UGM ada berapa orang? Waktu itu tuh awardee yang keterima itu ada sekitar 10 sampai 10 kalau nggak salah. 10 pas 9. Kira-kira segitu. eh dari jumlah pendaftarnya kurang tahu berapa puluh beberapa ratus, tapi yang terinterview, yang interview itu 20. Jadi dari sekian puluh atau sekian ratus pendaftar, yang diinterview 20, yang keterima itu 10. Waktu itu kayak gitu. Oke, mungkin kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya ya dari chatbox. Dari Boleh. Salma Abia. Any tips for us to ace our application, such as any achievements or things we're encouraged to mention in our essay? Thank you. Oke, good question. Balik lagi dicocokin sama ini kan kalau nggak salah udah ada bukletnya ya. Eh Dicek kalau ada ya bukletnya dicek programnya isinya tentang apa. Terus untuk motivation letter kamu cocokin pengalaman atau keinginan kamu dengan apa yang ada di buklet sehingga kita tuh tahu bahwa kamu tuh tepat sasaran. Misalnya bukletnya isinya tentang cultural atau cultural apa-apa gitu ya. Kamu sebutin bahwa kamu ada interest untuk belajar lebih jauh tentang culture kayak gitu-gitu atau kamu sebutkan pengalaman kamu di culture. Terus kalau dulu aku juga mencantumkan pengalamanku working with people abroad karena seingatku tuh dulu ada semacam requirement untuk bisa apa ya communicate dengan orang luar atau dengan people abroad. Nah, di situ aku cantumin pengalaman kerjaku di Uncommon atau di perusahaan Singapura saat itu. Dan juga kayak ya itu sih kayak aku menekankan bahwa di sana aku communicate a lot dan it kind of
proves that I can communicate with people abroad gitu. Jadi eh, balik lagi sesuaikan sama requirement. Apa ya intinya apa yang kamu tuliskan di application atau di Motlet atau di CV itu jadi apa haruslah menjadi jawaban dari requirement atau dari dari buklet yang ada atau disebarkan supaya tepat sasaran. Itu kalau dulu aku seperti itu caranya. Mungkin kalau sekarang caranya beda lagi. Mungkin satu dirty trick yang aku mau mention, gak dirty amat sih. It's a tool ya. Eh Tolong jangan marahi aku. Yaitu adalah using ChatGPT, y'all. Jadi gini ya. I was an early adopter of ChatGPT ya kalau boleh sombong. Dan the way we use ChatGPT untuk membuat application kita lebih bagus, kita jangan gunakan ChatGPT hanya sebagai penulis, tapi juga ini nggak kelihatan ya? Oke, wait. Eh, oke. Kita jangan cuman melihat ChatGPT sebagai writer, karena bukan cuma slave, tapi dia juga adalah consultant kita. Yang harus kita lakukan, kita punya pengalaman apa, requirement-nya ada apa, kita kasih tahu ke ChatGPT. Bang, requirement-nya adalah harus bisa ini, harus punya ini, punya interest dengan ini. Nah, terus pengalaman saya ada ini. Atau kamu juga bisa tanya, nah requirement-nya ini, kira-kira apa yang harus saya tekankan? Atau kira-kira apa ya pengalaman yang bisa saya gunakan? Nah, dulu juga aku kayak gitu. Aku bikin motivation letterku tuh, uh, I basically copy paste my entire CV ke ChatGPT. Terus aku juga bilang, I want to make a motivation letter for an exchange program. Requirement-nya adalah ini. It's about going to Singapore. I want to emphasize on misalnya waktu itu tuh international communication misalnya. How can I write it? Minta strukturnya. Terus oh ya, based on your experience, you can write it like this. Pembukanya kayak gini, isinya begini, penutupnya kayak gini. Jadi you can start writing from there. Atau kalau misalnya kamu pintar, bisa kamu ya udah kamu tulis dia aja buat dari sana. Tapi jadi kayak kita nggak yang kayak eh nyuruh dia doang bikinin motivation letter gitu, nggak kayak gitu. Kita harus pinter main dengan AI. Karena AI adalah tool, bukanlah orang yang bisa menggantikan kita. Seperti itu. Itu mungkin Oke, makasih banyak Kak Sagara jawabannya. Mungkin teman-teman kalau ada yang masih punya pertanyaan bisa langsung dikirim di kolom chat. Kita masih ada waktu untuk Q&A session atau mungkin mau raise hand juga boleh. ya Gimana teman-teman? Ini mungkin aku aja yang nanya, ini moderatornya ikut penasaran. Eh, boleh. aku mau nanya Kak, di sana mungkin ada pengalaman negatif atau yang kayak kurang menyenangkan gak ya selama di sana? Mungkin kayak em, perbedaan sikap pertemanan, terus akhirnya jadi ada konflik atau gimana, atau mungkin ada barang hilang gitu. Biar teman-teman Hmm, juga tahu kayak dapat heads up oke, kemungkinan-kemungkinannya yang bakal terjadi itu apa aja. oke, oke. So, I think yang bisa jadi heads up itu pertama adalah pengalaman gak enak ya. Salah satu yang apa ya, nggak terlalu gak enak banget, tapi ya I can say this is gak enak. Harga Uber di sana mahal, harga Grab di sana mahal. Kayak waktu itu aku pulang subuh kan, belum ada MRT buat jalan. Aku mau pulang ke Indonesia. Jadi dari hotel ke Changi itu harus naik Grab. Dan itu harganya $30, 300.000 buat Grab doang. Itu mahal banget. Jadi jangan pakai Grab kalau udah nggak bisa. Dan orang-orang Singapura juga mereka kayak jarang pakai Grab. Karena mereka bilang kayak mereka pakai Grab kalau udah apa namanya? Kalau misalnya emang udah malam terus nggak ada MRT dan semacamnya, itu baru mereka pakai Grab.
Terus pengalaman gak enak lain itu mungkin ini. I'm not trying to be, it's not trying to be racist or anything. Tapi pas waktu ke Little India, di sana sellernya cenderung lebih nodong daripada di hawker center lain. Kita jalan kayak terus kayak mau kesini nggak pak, mau kesini nggak pak, beli pak kayak gitu. Jadi it's something that you need to like consider. Tapi oh ya it's not bad, it's not that bad. Terus em, apa lagi ya kalau di Singapura itu bad experience ya. Mungkin kalau friendship em, maybe some people will be a bit more like direct cara ngomongnya dan semacamnya compared to like Javanese or us Indonesian yang mungkin kita lebih pasif dan semacamnya. Itu perlu dibiasakan. Tapi overall Singapore feels pretty safe. Waktu itu kita naruh tas banyak orang yang penuh dengan laptop dan semacamnya. Granted, it was in a hallway of a school, di jalan lorong di sekolah, di SMU, but we left it for like 3 to 4 hours di sana, unattended, and when we got back, it's untouched. The bag is untouched. Aku juga pernah waktu itu lagi di Changi, lagi mau nunggu buat sepeda, lagi di Changi, iya ya, Changi ya, kayaknya Changi. Di Changi, aku nyimpan koperku di luar, aku masuk toilet, aku BAB dulu kayak 10 menit, pas aku keluar dia untouched, kopernya untouched. Jadi it's a really safe country. Dan untuk aku personally yang seorang eh, laki-laki itu not really many problem. Oh ya, mungkin kalau untuk Muslim ya, yang mungkin kurang enak di sana adalah makanan halalnya lebih dikit daripada di Indonesia. Jadi eh, apa namanya, walaupun masih banyak, tapi opsinya terbatas. Jarang banget dapat makanan halal Chinese, itu jarang. Biasanya itu bukan ada di hawker center, tapi di restoran, dan itu biasanya lebih mahal. Terus, eh apa lagi ya? Karena Muslim juga di sana minoritas, kita sholat pun susah. Waktu itu di SMU, ruang sholatnya itu it's even smaller than apa ya? Some toilets lah. Kayak it's really small. Itu cuman muat satu saf cowok, satu saf cewek, sama satu imam doang. Jadi eh dan it is actually like a multi prayer room kalau nggak salah. Jadi kadang kita sholat di luar. Pernah itu ada teman-teman kita sholat apa di sebelah lift. Ada juga yang sholat di sebelah sebelah tempat berenang waktu itu. Tapi oh ya, sama tempat wudhu juga susah. Jadi waktu itu kita juga wudhunya di toilet pakai bidet atau pakai wastafel. Kaki kita diangkat ke wastafel dan semacamnya. Jadi mungkin itu yang kurang mengenakan. Tapi oh, satu lagi. Maaf ya, baru ingat-ingat terus. Di sana nggak ada semprotan di WC. Jadi kalau misalnya kalian buang air, itu mereka pakai tisu kalau di tempat umum. Jadi bawa portable bidet atau bawa botol. Karena it will save your life. Karena di hotel waktu itu pun ada bidetnya. Jadi it feels very dirty. Let's just say it that way. Itu sih. But amongst the negative things that has happened there, the positive really outweighs. Jadi it was a very pleasant experience. Tapi itu buy a bidet. Oke, dah. Oke Kak, thank you. Jadi teman-teman barangkali ada yang takut nanti di sana gimana-gimana, jangan takut, di sana ternyata aman. Terus juga jangan lupa bawa botol minum ya. Oke, ada yang mau nanya lagi Kak? Aku hitung sampai 5 kali ya. Kalau nanti nggak ada, kita cukupkan. 1. Oh ini, bentar. eh ada yang bertanya sih dari segi socializing Oke. di sana bagaimana sebagai seorang Muslim? Karena kan tadi baru dibahas tentang makanan sama sholat ya.
socializing di sana sebagai Muslim, mungkin karena waktu itu lingkungannya ada orang Muslim juga, jadi kita still apa ya masih bisa accepted. Dan alhamdulillah waktu itu juga eh, si kayak event manajernya si Zelin itu dia awalnya kan kita ada kegiatan yang berangkatnya tuh jam 12 sampai beres jam 4 kalau nggak salah, I forgot. Atau dia beres jam 2 gitu, aku lupa. Pokoknya dulu, pokoknya Jumatan itu jam jam 1 siang kalau di sana kan. Jumatan jam 1 siang, terus ada acara yang intinya bikin kita nggak bisa Jumatan. Dan itu ada dua batch, ada batch yang gak motong Jumatan, ada batch yang motong Jumatan. Aku ngobongin dia, boleh nggak yang cowok Muslim pindah ke batch satu supaya nggak motong Jumatan. Kata Zelin, oh iya boleh boleh. Akhirnya dipindahkan. Dan alhamdulillah kayak mereka juga mungkin karena kita juga banyak muslimnya, jadi kita pas waktu itu dikasih akomodasi makanan always yang halal. Dan sometimes juga ada yang vegetarian for people that are vegan or uh, doesn't really eat meat dan semacamnya. Jadi mereka welcoming. As oh as cuman ya itu sih paling kita kadang there's no break to do sholat. Jadi kadang kita harus sneak out, atau ya pas kita makan siang kita sempat-sempatin sholat, kita agak telat acaranya dikit nggak apa-apa gitu. Socializing is fine, there's no problem because we have Muslims friends. Ada beberapa orang-orang Muslim Malay yang mereka kayak bikin circle gitu, bikin circle, bikin grup sendiri dan mereka sering-sering main juga sampai sekarang, which is pretty nice. Uh, but overall, I do not think that being a Muslim there hinders us from socializing. I do believe that it's not a problem at all for us to be a Muslim there. Itu ya dari experience-ku kayak gitu. Terus tadi aku ada sesuatu yang mau disampaikan tapi apa ya? Udah lupa, sorry. Lanjut aja. Oke, thank you Kak. Ada yang mau nanya lagi nggak teman-teman? Oke, aku hitung sampai 5 kali ya, kayak tadi. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita tutup sesi Q&A-nya hari ini. Tapi tenang aja kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan yang mungkin baru kepikirannya nanti pas info sessionnya udah selesai, bisa mungkin langsung reach out ke kontak person yang ada di poster oprek kita dari Geovisipo, boleh dicek aja lagi. Atau mungkin reach out langsung ke Kak Sagara, boleh nggak Kak? Boleh. Connect-connect juga Oke, boleh. ya. Siapa tahu jadi pintu rezeki. Wih, Buat amin. koneksi itu sangat berpengaruh loh dalam rezeki. Benar, setuju. Oke, sebelum kita tutup nih info session hari ini, kita mau foto bareng dulu nih teman-teman. Mungkin boleh dinyalain kameranya buat yang belum on cam. Oke, ditunggu yang mau on cam. Kita foto bareng dulu ya. Untuk kakak operator mungkin bisa disiapkan juga, Kak. Oke, yuk nyalain yuk. Kita tunggu dulu. Yuk teman-teman. Ini Hafiz yang mana nih, Bu? Ini bengkel. Udah segini. Ya udah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Oke. teman-teman. Makasih Kakak Operator, terima kasih Kak Sagara, terima kasih